Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Talk Channel. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah menyaksikan video-video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, kali ini kita akan melanjutkan bagian yang terakhir dari contoh-contoh relevansi PL dalam PB. Kalau dalam bagian pertama kita telah melihat contoh-contoh tipologi, maka pada bagian yang berikut ini kita akan melihat nubuatan dalam perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru. Sekali lagi saudara, tentu ada banyak nubuatan. Saudara bisa mempelajari, menyelidikinya, tetapi ada 1-2 nubuatan yang ingin saya jelaskan hari ini sebagai pelengkap dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mari kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita membaca, ini juga sebagai salah satu bentuk nubuatan. Kalau kita perhatikan ayat yang saya sudah baca tadi, ada istilah keturunan. Keturunanmu, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan, ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan perempuan itu. Tahukah saudara, ketika kita belajar ini dalam konteks PL, ini sesuatu hal yang ganjil. Mengapa saya katakan? Keturunan perempuan. Ya, sementara kalau kita lihat dalam perjanjian lama sesungguhnya, menganut satu sistem yang disebut dengan patriarkal. Ya. Kemudian, kalau saya bertanya kepada saudara, di manakah ada yang namanya keturunan perempuan? Apakah perempuan pernah memiliki benih? Ya, sesungguhnya yang ada adalah keturunan laki-laki. Tetapi di sini dikatakan keturunan perempuan. Ini sebagai nubuatan, ini sebagai antisipasi kepada Yesus Kristus yang lahir. Ya, dalam Matius 1 ayat 23. Anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan dari benih laki-laki, tapi dari benih Roh Kudus. Ya toh? Maka kalau kita seringkali mendengar ya kritikan dari saudara-saudara kita yang lain, ya. Masa Tuhan itu lahir gitu ya? Ya, sesungguhnya Alkitab katakan bahwa dia ada di dunia ini melalui satu proses kelahiran. Itu jelas sekali. Jadi memang Yesus Kristus ada di dunia ini melalui proses kelahiran. Tetapi perbedaannya, dia tidak pernah lahir karena benih laki-laki. Tapi dia lahir karena benih perempuan. Ini kita lihat satu bentuk nubuatan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 yang digenapi dalam perjanjian baru. Yang kedua, istilah meremukkan kepalanya. Ini mau menjelaskan kemenangan Yesus secara total atas iblis. Ya. Meskipun dengan pengorbanannya secara fisik, itu saudara bisa baca dari Kolose 2 ayat yang ke-15. Dengan demikian saudara, maka ini jelas sekali, ya. Salah satu bentuk relevansi PL dalam PB itu dijelaskan melalui nubuatan yang digenapi. Kemudian, nubuatan yang kedua, coba kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 18, itu yang ada di PB. Kemudian Mazmur 41 ayat yang ke-9. Coba saudara baca, saudara pahami, apa yang ingin dikatakan? Bahwa ini juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk, ya, yang mau menjelaskan bentuk tipologi. Perhatikan, ya, pengkhianatan Yudas yang dijelaskan oleh Yohanes sebagai penggenapan dari nubuatan yang dijelaskan dalam kitab Mazmur. Atau dengan kata lain, secara sederhana ingin dikatakan, pengkhianatan asistennya Daud yang bernama Ahitofel terhadap Daud digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 41 ayat 9 itu sebenarnya ingin menggambarkan pengkhianatan Yudas terhadap Yesus
Kristus yang adalah gurunya sendiri. Dengan demikian saudara, maka jelas bahwa ini bagian yang kedua yang bisa kita perhatikan. Nah, bagian yang ketiga sebagai bentuk nubuatan juga, di dalam perjanjian baru seringkali kita membaca ada istilah maka genaplah atau ada tertulis. Ya. Misalnya salah satu contoh, saudara bisa melihat Matius 2 ayat 5-6. Di sana terdapat ada tulisan yang katakan seperti ada tertulis. Sesungguhnya Matius 2 ayat 5-6 merupakan penggenapan Mika 5 ayat 1 yang mau menjelaskan tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Matius 3 ayat 3 atau Yohanes 1 ayat 23, ya, itu sebenarnya merupakan penggenapan dari Yesaya 40 ayat 3, di mana Yohanes Pembaptis sebagai penggenap nubuat yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang terakhir saudara, Matius 8 ayat 17. Matius 8 ayat 17 itu sebenarnya merupakan penggenapan dari Yesaya 53, di mana Tuhan Yesus Kristus menanggung seluruh kelemahan dan penyakit kita dan dosa kita di atas kayu salib. Dengan demikian saudara, jelaslah bahwa contoh-contoh relevansi PL dalam PB dapat dijelaskan baik melalui tipologi, baik melalui analogi, baik melalui nubuatan. Kiranya video singkat ini bisa memberkati kita. Salam.